Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai mahasiswaku yang baik hatinya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini izinkan Mr. Dedi akan memberikan mata kuliah tentang public relation atau mungkin sering dikenal disebut sebagai PR. What is public relation? Apa sih yang dimaksud dengan public relation? Atau kita kenal dengan sebutan PR atau humas ya. Kalau kita berikan sebuah pengertian, public relation ini adalah sebuah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menetapkan partisipasi publik. Jadi aktivitas komunikasi antara suatu organisasi dengan pihak eksternal itu apa? Pihak eksternal itu adalah masyarakat. Jadi sebuah perusahaan itu harus menunjuk ya satu atau dua orang yang mampu bisa mengemban amanah untuk menciptakan opini publik yang baik secara positif, sehingga energi perusahaan itu akan menjadi citra yang baik di mata masyarakat. Itu dari fungsi seorang PR atau public relation. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari seorang public relation itu? Apa tujuan dari seorang PR? Ya. Nah, tujuan dari seorang PR atau profesi public relation ini atau humas ini adalah yang pertama membuat citra positif ya antara organisasi dengan pihak eksternal, yaitu dengan masyarakat. Membangun citra yang baik ya, bersinergi dengan masyarakat sehingga perusahaan itu menjadi citra yang baik di mata masyarakat, karena itu sangat penting. Kalau perusahaan memiliki citra yang buruk, maka masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan tersebut. Jadi sangat penting arti kepercayaan, sebuah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua dari seorang PR adalah mengupayakan secara efektif untuk pengenalan brand. Misalkan sebuah perusahaan itu memiliki brand atau simbol atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai maskot, itu harus bisa membangun secara efektif, bersinergis agar masyarakat itu bisa mengenal brand ya, brand ambassador atau simbol dari sebuah perusahaan itu, maskotnya apa, sehingga perusahaan itu bisa dikenal baik oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan dari seorang PR itu adalah mendorong terciptanya hubungan baik, hubungan saling pengertian antara perusahaan dengan publik ya, atau dengan pihak eksternal yaitu masyarakat. Kemudian yang keempat, tujuan dari seorang PR ini atau public relation adalah mendorong sinergi fungsi komunikasi pemasaran melalui public relation. Jadi penting sekali. Jadi seorang perusahaan menunjuk PR-nya atau humasnya, ini menjadi nyawa bagi perusahaan untuk bisa mengenalkan secara sinergi fungsi komunikasi pemasaran. Maka baik buruknya sebuah perusahaan itu ada di tangan PR-nya. Kalau PR-nya handal dan mampu berkomunikasi secara efektif dan baik, maka tentunya perusahaan atau organisasi itu akan baik di mata masyarakat ya. Jadi harus menunjuk seorang PR yang mumpuni. Kemudian tujuan dari PR juga yang kelima adalah merupakan salah satu bauran pemasaran dalam konsep komunikasi pemasaran. Jadi intinya PR itu komunikasi dengan baik ya. Menjual barang itu dengan baik, bersinergis ya. Nah, PR ini akan menunjuk para marketingnya, nanti akan membriefing agar nanti barang ini menjadi barang yang sangat berkualitas di mata masyarakat.
dari presentasi yang dilakukan oleh marketing yang ditunjuk oleh PR agar nanti hubungan antara perusahaan dan organisasi luar atau pihak eksternal itu bisa berjalin dengan sangat baik, ya. Nah, kemudian apa sih tugas dari PR itu? Tugas PR itu adalah merancang program. Ya, merancang program, baik program secara eksternal dengan hubungan masyarakat maupun dengan internal. Jadi PR ini tidak hanya berhubungan dengan luar saja, tapi juga dia bisa melaksanakan program internal, ya, mengevaluasi, memotivasi karyawan supaya nanti karyawan itu bisa di briefing secara terus-menerus dan bisa menjadi kualitas yang baik di atas masyarakat. Di mata masyarakat itu menjadi kualitas yang baik. Kemudian tugasnya juga melaksanakan fungsi komunikasi. Nah, komunikasi ini nyawa. Maka seorang PR itu harus handal berkomunikasi. Public speakingnya harus kuat. Energinya juga harus memiliki ekspresif yang baik. Auranya, wibawanya juga harus mumpuni. Itulah seorang PR. Itu harus melaksanakan fungsi komunikasi secara baik, ya. Kemudian melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini baik secara internal maupun eksternal, ya. Kemudian membangun citra yang positif, ya. Dia harus memiliki energi yang positif, ya. Mendapatkan input yang baik, ya. Dia juga harus bisa tahu input itu secara baik dan proporsional agar nanti masyarakat ini menjadi mitra yang baik dengan perusahaan dan akan menjadi energi yang luar biasa. Begitu sangat luar biasanya seorang PR ini. Maka Anda sebagai mahasiswa, kenapa harus belajar mata kuliah Public Relation? Karena nantinya Anda akan bekerja di sebuah perusahaan dimanapun. Mau jadi seorang karyawan, mau menjadi seorang teacher, mau menjadi seorang apapun. Kalau kalian bergerak di bidang organisasi ataupun kalian membuat sendiri perusahaan, maka Public Relation ini sangat penting Anda pelajari. Karena ini menyangkut fungsi komunikasi yang luar biasa. Mungkin sampai di sini pertemuan pertama di mata kuliah PR. Tugas Anda adalah menjawab pertanyaan dari Mr. Didi dan dijawab di kolom komentar YouTube-nya Mr. Didi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan public relation menurut Anda? What do you think about public relation menurut kalian? What do you think about public relation? Apa sih public relation itu menurut Anda? Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dari seorang public relation? Ya, apa sih tujuan dari seorang public relation? What is the purpose about public relation? Apa sih tujuan dari seorang public relation? Kemudian yang ketiga, hanya 3 aja tugasnya. Apa sih tugas penting dari seorang PR? What is the job description about public relation? Ya. Mungkin sampai di sini pertemuan pertama di Public Relation Part 1. Semoga bisa berguna dan kalian bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.